Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangkari Asih Tamitra Yudasi dengan NPM 2021 21500 148 akan mempresentasikan hasil analisa id, ego, superego dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan yang berjudul Surau sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Psikologi Sastra. Dalam cerita pendek berjudul Surau ini, saya menemukan 10 unsur id, ego, dan superego yang terdiri dari 4 unsur id, 3 unsur ego, dan 3 unsur superego yang telah saya susun ke dalam tabel seperti ini. Keempat unsur id pada karakter penokohan ini selalu menggambarkan suasana hati yang murung dan penuh ketidakyakinan dalam dirinya. Yang pertama, aku merasa sedih atas kesendirianku. Yang kedua, pertanyaan yang kubuat sendiri itu membuatku gelisah. Kemudian, betapa takut aku dengan penggaris itu, dan kini aku tak lagi takut kepada mistar kayu. Pada bagian id dalam cerpen ini, penulis mengungkapkan adanya gejolak emosi dalam perasaan tokoh utama. Hal ini digambarkan melalui kata sedih, gelisah, takut, dan tak lagi takut. Hal ini merupakan sebuah ekspresi atau konflik batin dari karakter tokoh utama. Penulis menyampaikan kepada pembaca bahwa karakter tokoh ini adalah orang yang penuh keraguan-raguan dan memendam kekecewaan yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Pada bagian ego dalam cerpen ini, penulis menyampaikan kepada pembaca bagaimana niat yang ada pada batin karakter ini penuh dengan pertimbangan, keraguan, dan sangat dipengaruhi oleh luka dan kekecewaan yang pernah terjadi di masa lalu. Ketiga unsur ego ini dapat dilihat pada kalimat, sangatlah memalukan jika aku mendirikan sholat hanya karena segan. Lalu aku membuang niat itu, dan yang ketiga, sempat terpikir untuk membantunya namun segera kuurungkan. Pemikiran ini muncul di dalam sebuah karakter yang digambarkan kurang memiliki rasa empati. Pada unsur superego dalam cerpen ini, penulis menggambarkan dengan jelas bagaimana sikap yang dilakukan oleh tokoh dalam menjalani kehidupannya dan bagaimana karakter ini menyikapi sebuah konflik. Penggambaran ini dijelaskan melalui bergegas aku ke bilik wudhu, aku pun belajar membaca Quran dengan mata masih sembab, dan sekali dua kutinggalkan sholat untuk bermain merpati. Superego ini seperti memperjelas penilaian pembaca terhadap tokoh utama yang sering melakukan sesuatu dengan keterpaksaan dan kurangnya kemampuan tokoh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Demikian analisa id, ego, superego yang terdapat dalam cerita pendek berjudul Surau dari kumpulan cerpen berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Alessandra Geraldine dengan NPM 2021 21500 177. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa id, ego, superego dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan yang berjudul Lesung Pipit. Saya menemukan 10 unsur id, ego, dan superego yang terangkum dalam 10 tabel ini. Saya menemukan 4 unsur id, 3 unsur ego, dan 3 unsur superego. Yang pertama adalah unsur id dari cerpen ini. Yang pertama ada pikirnya ia bakal mati berdiri. Kemudian yang kedua, si dukun telah lama berkehendak kepadanya. Tak peduli ia telah ada bini di 8 arah angin. Kemudian yang ketiga, mereka tahu senyum itu palsu, pikirnya. Kemudian yang keempat, si Lesung Pipit tahu senyum itu dusta. Pada kalimat di atas, penulis mengungkapkan perasaan dan pikiran tokoh. Jadi unsur id ini adalah pemikiran karakter dalam mengungkapkan ekspresi atau emosi.
Kemudian yang kedua ada unsur ego dari cerpen ini. Yang pertama itu ada si lesung pipit tak kuasa menentang tatap kedengkian tersebut. Kemudian yang kedua, satu pikiran melintas di kepalanya. Kini ia tahu bagaimana membebaskan diri dari lelaki bau busuk penuh jambi-jambi itu. Kemudian yang kalimat yang terakhir, ia tak sanggup menatap wajah-wajah yang menuduh tersebut. Unsur ego dalam cerpen ini merupakan niat batin karakter yang dipikirkan karakter tentang tokoh lain. Kemudian selanjutnya ada unsur superego dari cerpen ini, terdapat 3. Yang pertama, tanpa sudi memberi pandang, ia mengumpat sebelum mengakhiri segala ikatan di antara mereka dan keluar kamar pengantin membanting pintu. Kemudian yang kedua, ia lemparkan selimut ke atas tubuh si lesung pipit, turun dari tempat tidur dan mengenakan kolornya. Kemudian yang ketiga, dikendalikan sikap kikuk yang menggendang, si lesung pipit tawarkan senyum manis miliknya. Unsur superego dari cerpen ini merupakan sikap yang dilakukan atau langkah yang diambil oleh tokoh untuk melanjutkan kehidupannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil analisa id, ego, superego dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan yang berjudul Lesung Pipit. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Zafwan dengan NPM 202121500184. Saya akan mempresentasikan analisis id, ego, dan superego dalam cerpen Sepotong Hati yang Biru karya Andrea Hirata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Sastra. Oke, baik. Dalam cerpen Sepotong Hati yang Biru karya Andrea Hirata, saya menemukan satu id, satu ego, dan satu superego. Id yang pertama itu berbunyi kalimat, "Aku tidak ingin mendengar kata-kata lain, aku hanya ingin menyentuh dan merasakan yang aku mau." Yang kedua itu ada ego yang berkalimat, "Ingatlah ada akibat dari setiap tindakan yang kamu lakukan, pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan." Dan yang ketiga ada superego yang berkalimat, "Kamu harus berpikir panjang tentang konsekuensi dari pilihanmu, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarmu." Analisis id, cerpen Sepotong Hati yang Biru karya Andrea Hirata. Id merupakan aspek kepribadian yang berhubungan dengan dorongan-dorongan primitif dan naluri manusia yang berkaitan dengan keinginan dan kepuasan pribadi tanpa memedulikan norma sosial. Id ini ada di dalam cerpen Sepotong Hati yang Biru yang berkalimat, "Aku tidak ingin mendengar kata-kata orang lain, aku hanya ingin menyentuh dan merasakan yang aku mau." Nah, dalam kutipan cerpen ini, tokoh utama yang belum jelas memiliki nama secara eksplisit telah mewakili id. Dia diwakili oleh karakter yang sangat impulsif dan mengikuti keinginan serta nafsu yang sesaat, itu juga bisa disebut id. Baik, yang kedua ada ego. Ego itu sendiri adalah aspek kepribadian yang berfungsi sebagai perantara antara id dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan keinginan-keinginan individu dengan realitas serta aturan-aturan sosial. Dalam cerpen Hati yang Biru karya Andrea Hirata ini ada kalimat yang mewakilkan ego, yaitu yang berbunyi, "Ingatlah ada akibat dari setiap tindakan yang kamu lakukan, pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan." Nah, dalam kutipan cerpen ini, tokoh ayah yang bijaksana dan penuh pertimbangan telah sangat mewakili ego. Dia mencoba menasihati tokoh utama agar berpikir secara rasional dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang impulsifnya. Yang ketiga itu adalah superego. Superego itu sendiri adalah aspek kepribadian yang mewakili norma-norma sosial dan aturan moral yang telah dipelajari. Superego berfungsi mengendalikan keinginan-keinginan id agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara sosial. Dalam cerpen Sepotong Hati yang Biru karya Andrea Hirata ini ada kalimat yang mewakilkan superego, yaitu yang berbunyi, "Kamu harus berpikir panjang tentang konsekuensi dari pilihanmu, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarmu." Nah, dalam kutipan cerpen ini, tokoh ibu ini yang bijaksana dan berperilaku sesuai dengan norma masyarakat itu telah mewakili superego.
Dia menunjukkan sikap yang tanggung jawab dan mengingatkan tokoh utama agar untuk memikirkan lagi dampak dari tindakannya tersebut. Oke, baik, demikian analisis It, Ego, dan Superego dalam cerita pendek Sepotong Hati yang Biru karya Andrea Hirata. Dari saya Muhammad Sultan Safwan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Jiskia dengan nomor pokok mahasiswa saya 2021215001444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis It, Ego, dan Superego dalam cerita pendek Kembang Mayang karya Titi Said sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Psikologi Sastra. Dalam cerita pendek yang berjudul Kembang Mayang karya Titi Said ini, saya menemukan 7 unsur It, Ego, dan Superego yang terdiri dari 2 unsur It, 3 unsur ego, dan 2 unsur superego yang telah saya susun ke dalam tabel. Yang pertama, It. It mewakili aspek tak sadar dalam pikiran seseorang yang didorong oleh naluri dan kepuasan instan. Berikut adalah hasil analisis It pada kutipan cerpen Kembang Mayang, karya Titi Said. Yang pertama, pada kutipan, sudah pukul 1 malam, pelupuk Eka rasanya berat. Kantuk menyerangnya, tetapi Eka berusaha menahannya. Dalam kutipan tersebut menunjukkan ketika kantuk Eka menyerang tetapi ia berusaha menahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya It pada diri Eka. Kutipan yang kedua yaitu, aku tidak akan menjadi perempuan seperti ibu. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, punya pendirian dan tidak bergantung pada suami. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa timbulnya It pada tokoh aku atau Eka, karena dirinya menolak menjadi perempuan lemah seperti ibunya. Yang kedua, ego. Ego mewakili aspek realitas dalam kepribadian seseorang yang mencoba menemukan keseimbangan antara keinginan It dan tuntutan superego. Dalam cerita ini, ego tercermin pada tokoh Eka seperti pada kutipan berikut. Yang pertama, tidak ada lelaki idaman yang mau kawin denganku. Yah, siapa yang mau kawin dan punya tanggungan 7 adik? Melalui kutipan tersebut diberitahukan bahwa sosok aku menunjukkan tidak adanya lelaki yang ingin dengan dirinya, serta dengan tanggungan yang ia miliki. Dalam hal tersebut timbullah ego pada sosok aku. Kutipan yang kedua yaitu, ia tidak akan menikah sebab takut akan menjadi perempuan seperti ibunya, yang selalu mengalah dan pasrah. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa sosok aku menimbulkan egonya ketika ia tidak ingin menikah karena tidak ingin seperti ibunya. Dan pada kutipan yang terakhir yaitu, tidak, suatu ketika wajahnya akan berkerut karena usia dan nampak lebih tua dari suami. Lalu seperti bapaknya. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa sosok tokoh dalam cerpen tersebut enggan untuk menikah karena ia takut wajahnya yang menua dibanding dengan lelaki yang menjadi suaminya. Serta ia juga tidak mau terbiasa, pasrah dan mengalah seperti ibunya. Disitulah ego sosok tokoh tersebut muncul. Yang ketiga, superego. Superego mewakili aturan moral dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat dalam kepribadian seseorang. Pada cerpen tersebut terdapat 2 superego yang dibuat oleh penulis. Yang pertama, pada kutipan dalam adat Jawa, kalau mencari jodoh yang paling baik, yaitu lelaki sulung menikah dengan perempuan bungsu. Melalui kutipan tersebut dijelaskan bahwa adanya norma di dalamnya, yaitu menurutnya, dalam adat Jawa, ketika mencari jodoh yang paling baik yaitu pernikahan antara lelaki sulung dan perempuan bungsu. Dan pada kutipan yang terakhir yaitu, menurut ibunya, anak adalah amanah Allah. Ibunya selalu merasa sebagai perempuan pilihan, sebab ia terpilih. Melalui kutipan tersebut dijelaskan bahwa menurut ibunya, anak adalah amanah dari Allah, sehingga hal tersebut merupakan norma dalam agama Islam. Demikian analisa It,
ego, dan superego yang terdapat dalam cerita pendek Kembang Mayang karya Titi Said. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.